Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengomentari terhadap apa yang diucapkan atau yang dikatakan oleh Menteri Agama Fahru Razi ketika beliau dalam acara webinar strategi menangkal radikalisme pada aparatur sipil negara pada hari Rabu tanggal 2 September 2020, beliau mengatakan bahwa radikalisme itu masuk ke sebuah institusi, ke instansi misalnya, itu melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah dengan cara mengirimkan anak yang kelihatannya adalah good looking, penampilan agamanya bagus. Mereka masuk ke instansi, ke masjid. Mereka ini adalah orang-orang yang dimasukkan ke masjid, ke instansi, bahasa Arabnya bagus, bahkan dia hafal Quran. Nah, setelah sang anak yang good looking ini itu diterima oleh jamaah, diterima oleh komunitasnya, oleh lingkungannya, oleh instansi misalnya, maka dia dipercaya untuk menjadi imam di instansi tersebut atau di masjid tersebut. Lalu dia diserahi untuk menjadi pengurus. Kalau dia sudah diserahi menjadi pengurus, menjadi imam, karena dia mendapat simpati dari komunitasnya atau lingkungan setempat, maka dia akan mengambil orang-orang atau merekrut orang-orang yang sepaham dengan dirinya. Pada saat itulah ketika dia memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan bahasanya untuk mengambil dan merekrut teman-temannya yang berpaham radikal dalam tanda petik tadi itu, maka disitulah mulai dia menyebarkan ide-ide atau paham-paham radikal. Apa yang dikatakan oleh Menteri Agama ini, kalau menurut apa yang saya baca adalah berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh Menteri Agama Fahru Razi. Misalnya dia pernah datang di sebuah kementerian, ketika sholat Jumat dia melihat ada khotibnya yang bernada dalam tanda kutip radikal apa yang dibahas atau isi khutbahnya itu. Karena itulah beliau mengatakan bahwa sebaiknya masjid dalam sebuah institusi yang dimiliki oleh BUMN atau instansi pemerintah, maka pengurusnya harus orang-orang yang memang menjadi pegawai di situ. Wahai sahabatku, pernyataan Menteri Agama tentang agama atau paham radikalisme disusupkan oleh orang-orang yang good looking, pemahaman agamanya bagus, dan juga orang yang hafal Al-Quran, itu yang menjadi kontroversi. Wahai sahabatku, saya ingin mengomentarinya begini, bahwa radikal, orang beragama secara radikal itu adalah sebagai sebuah keharusan menurut saya. Kenapa demikian? Karena dengan dia beragama radikal, artinya dia masuk ke dalam agama itu dengan kesungguhan, totalitas. Dia masuk dalam agama itu secara total, bukan separuh-separuh. Tetapi radikalisme yang saya maksud, radikal yang saya maksud adalah ketika seseorang itu masuk dalam sebuah agama, maka dia mempelajari agama itu dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas. Dia mencari argumentasi di dalam Al-Qur'annya kayak apa. Dia menelusuri aspek asbabun nuzul dari ayat Al-Qur'annya kayak apa. Dia mempelajari asbabul wurud ketika dia mendengarkan hadis. Kalau menerima hadis, apakah hadisnya ini mutawatir, hadisnya sahih, atau hadisnya dhaif. Dia terus mencari aspek-aspek yang berkaitan dengan agamanya, sehingga apa yang dia lakukan itu benar-benar berdasarkan argumentasi. Mengikuti Imam Syafi'i misalnya mengatakan bahwa masalul ladzi yatlubul ilma bila hujjatin kamatsali hatibi lailin yahmilu huzmatan wa fihi af'a talza'uhu wa huwa la yadri. Jadi orang yang mencari ilmu pengetahuan beragama ini dikaitannya dengan masalah taklid. Orang itu kalau beragama tidak boleh taklid, dan itu adalah menunjukkan bahwa dia bersifat radikal menurut saya, bahwa dia akan mencari argumentasi ketika dia menjalankan ibadah. Kalau dia mengatakan bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, tanpa hail, tanpa aling-aling, tanpa ada alasnya yang memisah antara kulit laki-laki dengan perempuan itu membatalkan wudhu, maka dia mencari benar apa argumentasinya. Apakah argumentasi yang dimunculkan oleh Imam Syafi'i misalnya itu kuat atau tidak, dicari Al-Qur'annya, dicari hadisnya kayak apa. Itu artinya dia bersifat radikal. Dan menurut saya
ketika seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pun juga harus radikal. Misalnya, ada hadis yang mengatakan demikian, bahwa ketika seseorang itu melihat kemungkaran, maka dia harus merubahnya dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Kalau kekuatan dan kekuasaan itu tidak bisa, maka dengan lisannya. Kalau lisannya pun tidak bisa, maka dia menggunakan hatinya berdoa semoga kemungkaran itu hilang atau kemungkaran itu sirna. Itu artinya bahwa hadis ini menunjukkan bahwa seseorang dalam beragama itu kalau melihat kemungkaran, maka kemungkaran itu harus ditumpas. Tapi ini juga menunjukkan bahwa radikalisme bukan semaunya sendiri, bukan. Tapi radikal juga didasari atas argumentasi, didasari atas strategi, atas pemikiran yang holistik gitu. Atas hal-hal yang sifatnya adalah universal. Jadi harus bersama-sama dalam melihat kemungkaran, maka harus melihat pada perspektif sosiologisnya kayak apa, perspektif ekonominya kayak apa, keteraturan sosialnya kayak apa. Jadi dia melihatnya semacam itu. Bukan hanya dengan satu kacamata lalu dia melakukan apa yang dia mau. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam pelaksanaan perang saja misalnya zaman Rasulullah SAW dalam peristiwa perang Khandaq itu pun Rasulullah juga berdiskusi bagaimana cara menghadapi kelompok orang-orang kafir. Caranya bagaimana? Ternyata ada usul dari Salman Al-Farisi mengatakan bahwa ada parit dengan cara strategi parit namanya Khandaq. Itu artinya, wahai sahabatku, bahwa radikal, pemahaman radikal dalam beragama itu memang sebuah keharusan. Tetapi inilah kalau misalnya seseorang mencari argumentasinya kayak apa, lalu apakah argumentasi itu sudah dipikirkan secara masak-masak, secara berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang. Kalau sudah dipikirkan begitu, maka kita akan memutuskan bahwa ini adalah yang terbaik. Dan bagi saya inilah yang disebut dengan radikalisme positif. Apa yang dimaksud dengan radikalisme positif? Radikalisme positif adalah sebuah radikalisme yang membuat keberagamaan kita ini tinggi, tapi pada sisi yang lain membuat orang lain itu damai, membuat orang lain itu tentram. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ketika diludahi, tidak langsung dengan frontal akan saya bunuh, tidak. Itu artinya bahwa radikalisme dalam agama itu membuat orang lain bahagia, membuat orang lain tenang di hadapan kita, membuat orang lain selamat di hadapan kita. Bukankah orang itu kalau memahami agama dengan sungguh-sungguh, dia radikal memahami agama, maka dia akan memahami dasar-dasar agama dengan baik. Kalau dia memahami dasar-dasar agama dengan baik, maka dia akan bersifat toleran. Idza sabatatil usul fil qulub natokotil alsun bil furu'. Apabila hati seseorang itu telah memegangi usul, dan kadang ada yang mengatakan usul itu kelompok, usul itu radikal dari argumentasi yang paling dasar. Kalau dia mantap usulnya, kata-kata kita itu menghargai perbedaan. Inilah yang disebut dengan radikalisme positif. Tapi ada model yang kedua, namanya radikalisme negatif. Nah, ini yang jadi masalah. Radikalisme negatif itu apa? Radikalisme yang membuat orang lain tidak tenang, yang membuat orang lain itu merasa terancam eksistensinya. Loh, kenapa kok demikian? Iya, karena radikalisme negatif itu biasanya adalah memaksakan kehendak. Radikalisme negatif itu biasanya adalah mempersoalkan aspek-aspek yang sifatnya furu'iyah. Jadi radikalisme jangan mempersoalkan aspek-aspek yang sifatnya furu'iyah, karena itu perbedaan. Kalau begitu namanya pemaksaan kehendak, pemaksaan pendapat. Tadi radikalisme positif, seseorang memang harus beragama itu secara radikal. Dari asal usulnya dari mana, asbabul wurudnya kayak apa, penelitiannya secara holistik, sudut pandangnya banyak. Dengan begitu maka orang kalau misalnya radikal positif ada pada diri seseorang, orang itu toleran karena dia memahami ajaran agama itu indah gitu, perbedaan pendapat itu indah. Nah, yang jadi masalah sekarang ini adalah radikalisme negatif itu. Apa radikalisme negatif itu? Radikalisme yang membuat orang lain menjadi tidak tenang karena dia memaksakan kehendak. Yang dipaksakan itu pun aspek-aspek yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini saya contohkan. Kalau misalnya
ada salah satu tradisi dalam umat Islam di Indonesia itu bisa dirujukkan kepada Al-Quran maupun Al-Hadis walaupun tidak secara tegas, dan ulama pun banyak yang melakukan itu berarti namanya khilafiyah. Kalau khilafiyah jangan dikafir-kafirkan. Perbedaan pendapat jangan dikafir-kafirkan, jangan dibid'ah-bid'ahkan. Karena dia mempersoalkan persoalan yang berbeda pendapat di kalangan para ulama. Yang kedua lagi masalah negara, masalah bentuk negara. Misalnya orang masa lalu, para ulama masa lalu, the founding fathers kita lalu menerapkan bahwa Indonesia ini misalnya sudah Islami. Jangan memaksakan kehendak. Itulah yang disebut dengan radikalisme negatif. Perbedaan pendapat justru dipaksakan. Indonesia apakah negara Islam atau negara Pancasila, itu sudah menjadi kesepakatan. Kalau itu ketika seseorang ingin memaksakan pendapatnya bahwa negara Indonesia harus negara Islam, negara Indonesia adalah negara kafir, pandangannya begitu, itu kan berarti menurut dia sendiri, menurut kelompoknya sendiri. Jadi kalau kelompoknya mengatakan negara Indonesia adalah negara kafir, negara tauhid, lalu dia ingin merubah sistemnya menjadi sistem khilafah, itu berarti pendapat mereka sendiri, pendapat kelompoknya sendiri. Dan kalau dia memaksakan kehendaknya, inilah namanya radikalisme negatif. Karena banyak ulama-ulama kita juga mengatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang sudah Islami. Karena negara yang Islami, maka tidak usah dipaksakan. Dan sudah menjadi kesepakatan bersama, pemikirannya yang bersifat holistik, bersifat sudut pandangnya banyak tadi itu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang dicap radikal karena memaksakan dirinya itu, pendapatnya itu dipaksakan, itulah yang disebut dengan radikalisme negatif. Jadi menurut saya bahwa orang memang beragama itu harus radikal, tetapi ketika seseorang itu memaksakan kehendaknya, memaksakan pendapatnya untuk sesuatu yang telah disepakati dan tidak dipikirkan secara holistik, sudut pandangnya banyak dari unsur kesejarahan Indonesia dan lain sebagainya, maka ini adalah radikalisme negatif. Jadi menurut saya, apa yang dikatakan oleh Fahru Razi ini adalah yang dalam konteks radikalisme negatif itu, gitu. Menurut saya. Jadi apa yang dikatakan oleh Fahru Razi ini adalah radikalisme negatif itu. Karena saya membaca berbagai penelitian-penelitian yang menguraikan bahwa saat ini keinginan untuk menegakkan negara Islam atau khilafah Islamiyah di Indonesia itu semakin banyak. Masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, masuk ke instansi-instansi dan lain sebagainya. Jadi apa yang dikatakan oleh Fahru Razi itu menurut saya adalah konteks radikalisme negatif itu. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.